Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM bisa kembali hadir bersama saya Cynthia Gesino. Selama 30 menit ke depan kami akan sajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum kantor berita Antara. Nah pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di G-Expo Kemayoran, Jakarta, tepatnya di pameran Indo Leather and Footwear 2017, di mana menghadirkan produk alas kaki berbahan dasar kulit. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak liputan berikut ini. Berbagai pernak-pernik mulai gantungan kunci, celengan, replika bunga hingga dompet dan tas ini memang terlihat menarik. Semua hasil kreasi Syafri, warga Padang Sarai, Kota Padang, yang memanfaatkan limbah batok kelapa yang didapatkannya dari pedagang santan perasan. Setelah dijemur dan dibersihkan dari sisa kelapa yang menempel pada batok, Syafri menggunakan mesin dan peralatan sederhana ciptaannya. Barulah dia berkreasi sesuai bentuk yang akan diciptakan, dibantu istri dan anak-anaknya. Di mana dalam sehari dia hanya memproduksi satu jenis produk dengan jumlah berbeda, sesuai tingkat kerumitannya. Misalnya untuk replika bunga, dalam sehari Syafri mampu membuat 10 buah. Sementara untuk celengan bisa diselesaikannya hingga 15 buah per hari. Untuk saat ini sudah hampir 27 macam produk yang bisa saya bikin dari limbah tempurung kelapa ini, mulai dari yang ada fungsinya sampai ke pajangan. Untuk pemasaran hasil karya yang ditekuninya sejak tahun 2009 ini, Syafri menjualnya baik secara langsung maupun online dengan harga mulai Rp3.000 hingga Rp400.000, yang membuatnya dalam sebulan mampu meraup omset hingga Rp9 juta. Selain mengkreasikan limbah batok kelapa, Syafri juga membuat mesin untuk membantunya bekerja, yang juga telah digunakan oleh lembaga permasyarakatan yang ada di Kalimantan. Dari Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tidak banyak orang yang memiliki kesempatan melihat proses pembuatan sebuah kain tenun. Inilah yang menjadi alasan Siti Ruqoyah hadir di gelaran Parade UMKM di Stadion Luar Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur. Ia membawa serta alat tenun yang selain digunakan untuk membuat kain, sekaligus menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk mencoba dan belajar menggunakan alat tenun manual ini. Ruqoyah mulai menenun kain ikat tahun 1989 yang memang merupakan keahlian turun-temurun di keluarganya. Tahun 1995, Ruqoyah mendapat bantuan modal dari pemerintah Kediri, tempat ia melakukan usahanya. Namun saat krisis nasional tahun 1998, ia sempat terperosok, tetapi segera bangkit kembali di akhir tahun 2000. Kini bisnis tenun ikat yang dilakoninya berkembang dengan memiliki 57 alat tenun, puluhan karyawan, serta mampu memproduksi 1.750 lembar kain setiap bulan dengan omset mencapai Rp315 juta. Harga yang terjangkau serta variasi warna yang memenuhi selera pasar menjadi kiat Ruqoyah dalam berbisnis. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Ruqoyah membuat ia bersiap melakukan ekspor di tahun depan. Saya masih persiapan kira-kira 2018, soalnya untuk 2017 masih mau menambah kapasitas produksi dulu. Banyak yang nawari ekspor, karena apa? Tiap seminggu sekali minimal ada kunjungan dari luar negeri, karena kerjasama dengan hotel dan biro travel. Jadi di sana minim pengen tahu lihat prosesnya yang unik. Saya beli ikat tenun, soalnya warnanya bagus-bagus, terus karena masih kalau dipakai kantor itu nggak kayak orang tua gitu loh. Baju-bajunya kalau misalnya pakai batik atau tenun jadi lebih fresh gitu kelihatannya. Dari kualitas? Oh, kualitasnya ya bagus, terus harganya juga ini sih terjangkau. Untuk kualitas yang kayak gini bagus. Jadi jangan katakan sama
Tenun ikat ini sudah merambah seluruh daerah di Nusantara dengan harga berkisar Rp200.000 hingga Rp400.000 per potong. Dengan alat sederhana ini, setiap 5 jam bisa diproduksi 2 lembar kain berukuran 5 meter. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejumlah rumah industri pembuatan kain tenun ikat di Kelurahan Bandar, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, merasakan sukacita memasuki bulan puasa. Dalam beberapa hari terakhir, para pelanggan ramai berdatangan sehingga meningkatkan omset penjualan hingga 20%. Peningkatan omset ini terjadi karena pelanggan mulai membeli dan mempersiapkan pakaian memasuki bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini. Dari sekian banyak tipe kain yang ditawarkan rumah industri pembuatan kain tenun ikat ini, sarung goyor merupakan tipe yang paling banyak dicari, karena bahannya yang halus dan nyaman dipakai. Selain sarung goyor, pelanggan juga banyak mencari dan memesan kain atau baju untuk digunakan sebagai seragam, baik seragam keluarga maupun seragam instansi. Salah seorang penjual kain tenun, Yusna Kurota Ayuni, mengatakan, meningkatnya pembelian membuat ia tidak lagi bisa melayani pemesanan. Saat ini pesanan yang masuk sudah sangat banyak, sedangkan kapasitas pembuatan sudah dilakukan maksimal. Ia tak ingin mengecewakan pelanggan-pelanggannya. Untuk peningkatan omset selama menjelang puasa sama puasa ini kebetulan meningkat pesat Mas, sekitar 20%. Jadi ini pesanan sudah mulai masuk, kita batasi sampai puasa ini untuk pesanan kita tutup dulu. Soalnya ini pesanannya sudah full. Rumah industri yang dimiliki Yusna sudah melakukan penambahan sebanyak 5 unit mesin tenun. Dari yang semula hanya ada 53 unit, kini ia memiliki 58 unit mesin tenun yang terus berproduksi. Sedangkan untuk bahan, Yusna dan juga para pengusaha kain tenun lainnya menggunakan benang tenun yang diimpor dari India dan Tiongkok. Dari Kediri, Jawa Timur, Roma Dwi Juliandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut Warta UKM akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.